Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kita boleh patut bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih kemurahannya, kasih setia yang boleh menyertai kita, yang memberikan kita waktu pada saat ini kita boleh dapat beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, biarlah kita fokuskan hati kita untuk kita boleh memuji-muji, menyembah, meninggikan akan nama Tuhan. Baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Kita naikkan lagu pujian kita kepada Tuhan. Dengan lagu pujian kita berkata, "Kasihi kau dengan kasih Tuhan." Di akhir pujian ini nanti kita akan boleh masuk ke dalam doa pembukaan kita. Yesus disanjung tinggi, haleluya. Yesus disanjung
kita, berfirman-Lah ya Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai dengan Tuhan. Kita akan puji Tuhan dengan sukacita. Dengan lagu pujian kita berkata, Nadi Roma Diki, haleluya. supaya kiranya Tuhan yang boleh berkarya, Tuhan kiranya akan boleh memberkati seluruh kehidupan kita. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Haleluya.
Allah kami, Allah yang melimpahkan segala kasih dan kemurahan, yang kami boleh kenal, kami sembah di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu kami boleh sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kami merasakan segala kebaikan-Mu, kasih pertolongan-Mu, kasih setia-Mu yang boleh menyertai kami di dalam perjalanan akan kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bagi-Mu buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih boleh berikan bagi kami untuk kami datang beribadah pada saat ini, memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga, untuk boleh menyediakan tempat yang abadi bagi kami. Setelah Engkau boleh mati untuk menebus segala dosa-dosa kami, dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan Engkau hidup sebagai pemenang, dan 40 hari lamanya Engkau menampakkan diri-Mu kepada para murid, kepada para pengikut-Mu, dan setelah itu Engkau naik ke surga. Dan kami percaya kembali Engkau akan datang ke dunia ini untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada-Mu, supaya di mana Engkau berada, kami pun akan berada bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Bapa surgawi yang kami dalam hidup, di dalam perjalanan kami hidup zaman ini Tuhan, begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan diperhadapkan kepada kehidupan kami, di mana apabila kami melihat akan diri kami yang penuh dengan keterbatasan ini, sungguh kami tidak mampu berjalan. Oleh karena itu di dalam keterbatasan ini, pada saat ini kami datang berseru memohon kepada-Mu, supaya Engkau kiranya berikan kami kekuatan. Jangan biarkan kami takut di dalam perjalanan ini, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu meneguhkan setiap hati jiwa kami. Bapa surgawi adalah kami Allah yang baik. Pada saat ini hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, yang mereka ada di rumah saat ini. Alirkan kuasa-Mu Tuhan, biar mereka juga merasakan hadirat-Mu turun atas mereka, sehingga mereka pun di rumah masing-masing boleh merasakan sukacita, boleh merasakan damai yang daripada Engkau. Sekalipun kami sebahagia ada di bait yang kudus ini, yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, urapi kami semua Tuhan dengan urapan yang baru, supaya kami pada saat itu benar-benar menjadi pelayan-pelayan yang indah di hadapan-Mu. Oh terima kasih Bapa surgawi, kami berdoa saat ini Tuhan, apabila ada di antara sidang jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, terutama yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan, sembuhkan mereka yang sakit, supaya mereka Tuhan mengalami kesembuhan lewat kuasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami sebentar nanti Tuhan akan mendengarkan firman Allah yang hidup, yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak Gembala kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Jangan biarkan hamba-Mu nanti Tuhan berdiri di mimbar ini lewat pemikiran dan kemampuannya semata, tetapi biarlah hamba-Mu nanti Tuhan berdiri di mimbar ini dipenuhi, dikuasai, dikendalikan, bahkan dikontrol oleh kuasa daripada Roh-Mu, sehingga hari ini kami akan melihat rahasia firman-Mu akan disingkapkan, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, sehingga Tuhan selesai kami ibadah ini nanti tidak ada kami yang pulang dengan tangan kosong. Semuanya kami penuh sukacita, membawa damai sejahtera. Oleh karena Kristus Yesus, Allah kami Allah yang luar biasa, ada hadir melawat setiap kehidupan kami. Apabila ada kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami sepakat, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah ada kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh hadir, menguasai ruangan ini, menguasai rumah sidang jemaat-Mu, sehingga kami akan boleh duduk dengan tenang, mendengarkan Yesus berbicara lewat kebenaran dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih dan kemurahan-Mu. Kami puji,
Kami muliakan Engkau pada saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum persembahan akan kita kumpulkan, kita akan undang nanti Bapak Guru kita, Bapak Guru Amanur, untuk berdoa di tengah-tengah kita. Sambil menunggu hambanya, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada saat siang hari ini atas segala kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, memimpin dan menyertai segala langkah kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu di dalam rumah-Mu ini, walaupun kami tidak seberapa pada saat ini, tapi kami percaya Tuhan hadirat kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami pada saat ini untuk memimpin, menguasai seluruh hidup umat-Mu ini Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Allah kami yang menyertai dalam segala hidup umat-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, bagaimanapun hidup mereka pada saat ini, mendengarkan ibadah ini dari rumah mereka masing-masing, kami percaya hadirat kuasa-Mu akan menyertai mereka di dalam segala kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Inilah ibadah kami, ibadah atas memperingati kebangkitan Tuhan ke surga. Kiranya Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan kepada umat yang percaya kepada-Mu ya Bapa, hari di tengah-tengah hidup kami ini, memimpin menyertai seluruh umat-Mu ini Tuhan di dalam perjalanannya. Tidak meninggalkan yatim piatu seperti yang Engkau firmankan itu, tetapi Engkau akan memberikan penghibur di tengah-tengah seluruh umat-Mu ini untuk menjagai pemimpin mereka. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan kami Tuhan kami kumpulkan. Bukan
daripada sisa-sisa apa yang kami miliki ya Tuhan, tetapi sebagian daripada kemurahan daripada Engkau, sebagian daripada kekurangan daripada yang kami miliki, kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu, menjadi persembahan yang kudus di hadirat-Mu ya Bapa. Semuanya Tuhan kami berikan dengan segala sukacita kami. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu ini. Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya. Kiranya Engkau yang menjauhkan daripada COVID-19 pada saat ini. Kiranya umat-Mu ini Tuhan bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Berkati rumah tangga umat-Mu, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati semua yang dikerjakan mereka. Sekiranya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar juga nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan sampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak, menjadi suluh dan pelita di dalam segala perjalanan kami, menerangi kami di dalam hidup kami ini, agar kiranya kami tidak tersandung di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hadir kuasa Roh Tuhan akan memimpin kami dan kami. Ampuni ya Bapa segala dosa dan pelanggaran kami, agar kiranya kami layak menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami puji, kami muliakan Engkau dari siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan sambil kita akan puji buat Tuhan. Kami bawa korban pujian. Haleluya. Ibasanya kita akan mendengar daripada firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan seluruh hati jiwa kita. Kita relakan hidup kita dibentuk seluruh dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Dan Bapak Gembala kita nanti akan memimpin kita di dalam doa dan menyampaikan doa berkat bagi kita. Sambil menunggu hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bagaikan panah kering yang melingkup naik. Haleluya. Yang merindukan
mulia. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini dalam hari kebangkitan Yesus naik ke surga, kita boleh ada di rumah Tuhan ini dalam situasi yang serba dalam keterbatasan. Seharusnya kita pada hari ini seluruh jemaat Tuhan kita boleh bersama-sama di dalam gereja ini kita merayakan tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi karena himbauan daripada pemerintah kita untuk kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing, maka hari ini dari gereja ini kita melakukan ibadah live streaming. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudara boleh mempersiapkan diri. Kita akan fokus kepada pemberitaan firman Tuhan ini, supaya ibadah ini tidak menjadi berlalu begitu saja, tetapi kita akan mengambil hikmah dan berkat dari ibadah ini. Renungan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara lihat, kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Saya akan membacanya, saudara menyimak dan memperhatikan, supaya kita merasakan ada berkat Allah yang luar biasa di dalam firman Tuhan yang hari ini yang saya akan sampaikan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikianlah bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hari ini tahun 2020 adalah tahun yang sangat berkesan bagi kita, bagi seluruh dunia, bagi iman, bagi gereja. Karena di tahun ini kita menerima satu pelajaran, teguran dari Allah tentang COVID-19 yang semua dunia mengalami ini. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun negara yang tidak mengalami tentang peristiwa COVID-19 ini. Dan di dalam tahun yang mengalami masalah ini, di dalam bulan ini kita merayakan tentang Yesus Kristus yang dia naik ke surga. Kita memperingati berarti sekitar 2020 tahun atau tahun yang lalu, bahwa Yesus pernah hidup di dalam dunia ini. Dia melayani selama 3,5 tahun. Dia berkhotbah, dia memberitakan firman Tuhan, dan dia menceritakan tentang kehidupannya, apa yang dia kerjakan dan apa yang akan dia kerjakan. Salah satu contoh adalah ketika Yesus berkata kepada para murid, ketika Yesus mengumpulkan para murid supaya mereka berkumpul, ketika Yesus makan dengan mereka bersama-sama, dan Yesus berkata, aku tidak lama lagi tinggal bersama dengan kamu, maka kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak bisa menemukan aku. Dan Yesus berkata bahwa aku akan pergi meninggalkan kamu, dan aku pergi kepada Bapa di dalam surga. Ketika Yesus berbicara demikian, ketika dia masih hidup, masih melayani selama 3,5 tahun, dan mungkin saja murid berpikir, mana mungkin.
dan banyak orang yang bertanya kemana dia akan pergi, sehingga ketika peristiwa itu bahwa Yesus telah mati dan dikuburkan dan dia bangkit dari antara orang mati, dan 40 hari Yesus menampakkan diri, dan ketika di akhir dari 40 hari itu Yesus menampakkan diri dan Yesus membawa mereka ke Bukit Zaitun, dan mereka di sana menyaksikan bahwa Yesus terangkat ke surga. Itulah yang kita bacakan hari ini dalam firman Allah ini berkata di ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Kenaikan Yesus ke surga disaksikan oleh 500 orang. Fakta bahwa Yesus naik ke surga ini bukan hanya cerita-cerita yang tidak benar, bohong atau hoax, tetapi ini adalah satu kenyataan, satu kejadian yang sudah terjadi, yang pernah ada di dalam dunia ini, yang menyatakan bahwa ada satu tokoh yang luar biasa, yang dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa sebuah perkara dinyatakan itu benar adalah ketika ada 2-3 orang saksi yang menyaksikan bahwa perkara itu terjadi, bahwa itu sudah menjadi satu bukti, itu tidak bisa disangkal, itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Tetapi bayangkan saja ketika Yesus berada di dalam dunia ini, dia bangkit dan dia disaksikan oleh 500 orang. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang kita ragukan tadi? Apa yang membuat kita menjadi bimbang dalam hidup kita? Tidak lagi, tidak ada. Karena memang Yesus itu naik ke surga. Dia naik bukan dalam bentuk bayang-bayang. Dia naik bukan seperti embun yang begitu saja hilang, tidak. Dan Alkitab Injil mencatat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat bahwa ketika mereka berkumpul, Yesus memberkati mereka, dan ketika Yesus memberkati mereka, maka terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka. Markus berkata, dan dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku yang terkasih, Yesus sekarang tidak bersama dengan kita. Dia sudah ada di dalam surga. Yang seringkali hari ini kita lihat ada orang mengucapkan selamat tentang kenaikan Yesus. Ada banyak-banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan yang kita lihat, saudaraku yang terkasih, bahwa Yesus ada di dalam surga. Dan saudaraku, mengapa Yesus naik ke surga? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Yesus naik ke surga, yang pertama adalah karena dunia bukan tujuan. Dia tidak mau tinggal di dalam apa yang dia ciptakan. Dunia ini akan berlalu. Dunia ini adalah tempat sementara. Dunia ini adalah penuh dengan dosa, penuh dengan lebah air mata. Dunia adalah tempat kita yang sementara. Karena Yesus datang dari surga ke dalam dunia, dan dia dari dunia dia akan kembali ke surga. Yohanes berkata bahwa dia dari atas, kita dari bawah. Jadi kalau Yesus datang ke dalam dunia ini, telah mengajar, melayani, memberitakan firman Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya adalah supaya tidak mencintai dunia. Coba ayo kita lihat di dalam firman Tuhan, saudara yang terkasih, dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Yohanes 8 ayat 23. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu
keyakinan kita kepada Yesus dengan agama-agama yang lain. Yesus adalah datang dari surga ke dalam dunia membawa kita ke surga. Yesus bukan datang dari dunia ke surga, tetapi Yesus datang dari surga ke dunia dan membawa orang-orang percaya itu ke surga. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes bahwa kalau engkau mencintai dunia, berarti sama dengan engkau membenci Allah. Coba ayo kita lihat di dalam Yohanes. Di sana kan kita lihat, saudaraku yang kekasih, bahwa ketika kita mengasihi dunia, maka Allah akan menjadi musuh kita. Yohanes menceritakan itu, saudaraku yang kekasih, bahwa dunia ini sebetulnya bukan tempat kita. Dunia ini hanya sementara. Kita hanya perantau saja di sini. Sementara saja. Mungkin kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya kita sih mau kita diberi umur ya sebanyak mungkin. Itu kerinduan kita. Ya sebelum Yesus datang, kita mau juga kita tetap sehat. Kita mau hidup lama di dalam dunia ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi apa gunanya kita hidup kalau kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan dan kita tidak sungguh-sungguh bahwa hidup ini kita persembahkan kepada Dia. Untuk satu kali kelak kita akan bertemu dengan Dia di surga. Sebab Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia ada di dalam surga. Yesus ada di dalam surga. Dia memerintah sebagai raja. Dia raja di atas segala raja. Dari sanalah Dia memerintah. Dari sanalah Dia memperhatikan kita. Dari sanalah Dia memberkati kita. Maka saudara yang kekasih, ketika hidup kita benar-benar kita persembahkan kepada Tuhan, maka tujuan hidup kita sebetulnya jelas. Kalau hidupmu ada di dalam Yesus, kalau kau hidup di dalam Yesus, di kebenaran, di dalam kebenaran firman-Nya, maka firman ini yang membawa kita ke dalam surga. Karaktermu harus dirubah. Karakter inilah yang kita bawa sampai ke surga, bukan daging ini. Karena ketika Yesus datang di awal-awal ada pertemuan di udara, maka Yesus datang ketika sangkakala dibunyikan, materai dibukakan, maka terjadi kejadian-kejadian yang hebat. Maka ketika Allah datang di angkasa itu, maka setiap orang yang percaya kepadanya, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, maka terjadi pertemuan di udara. Maka dunia ini akan dihancurkan dan kita akan dimasuki dalam satu kerajaan yang kekal. Nah itu sebetulnya saudaraku misi kita. Itulah sebetulnya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dunia ini, supaya kita mempersiapkan diri kita untuk kita melayani Tuhan. Nah ketika Yesus sudah ada di dalam surga, maka pelayanan ini sekarang diberikan kepada gereja, kepada saudara dan saya, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang mengorbankan diri untuk Tuhan. Sebab kalau saja Yesus tetap di dunia ini, di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-12 berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus hanya mendoktrin 12 orang murid. Tapi sekarang saudara lihat, gereja di mana-mana, orang-orang penginjil hebat, hamba-hamba Tuhan hebat, hamba-hamba Tuhan luar biasa dipakai. Kalau hanya Yesus saja di Timur Tengah, hanya di negara Israel saja, mungkin negara Israel menjadi kiblat kita. Kita akan ke sana. Tetapi tidak. Kiblat kita hanya adalah Yesus. Hanya ke sana kita berfokus. Itu surga, dia ada di dalam surga. Dan saudara yang kekasih,
Jadi ketika Yesus naik ke surga, pekerjaan ini secara diberikan. Dikatakan bahkan lebih besar. Secara pribadi Yesus tidak bisa, secara manusia dia tidak bisa berada di dalam dua tempat dan waktu yang sama. Dia tidak bisa ada di Yerusalem sekarang, lalu dia bisa ada di Indonesia. Dalam posisi dia sebagai masih ada di dalam dunia ini. Tapi sekarang ketika Yesus naik ke surga, luar biasa Injil diberitakan di mana-mana. Luar biasa orang-orang yang percaya kepada Yesus, semuanya bekerja, semuanya melayani, semuanya memberitakan firman, semuanya memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib itu. Saudara yang kekasih, di dalam Kisah 1 ayat 8 yang saya baca tadi ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa sekarang ini ada diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, kepada gereja, kepada orang-orang yang percaya, yang dipanggil oleh Allah, bahwa Roh Kuduslah sekarang yang bekerja di dalam orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus yang memanggil orang ke gereja, Roh Kudus yang menginsafkan, Roh Kudus yang memimpin gereja-gereja, Roh Kuduslah yang bekerja di dalam seluruh dunia ini sekarang, saudara yang dikasih. Kalau bukan karena karya dari Roh Kudus, maka kita akan mengalami kelemahan. Bagaimana kita bisa berkorban dengan semangat sementara ekonomi kita mengalami masalah? Bagaimana teman-teman hamba Tuhan ini bisa bersorak-sorak haleluya, haleluya, kalau dompet kosong? Kalau di dapur, kalau di rumah istri marah-marah, kamu haleluya, haleluya saja, haleluya, mana uang belanja? Ya, dari mana? Tidak mungkin. Tapi saya lihat orang bisa semangat, sekalipun ada masalah, sekalipun sakit, sekalipun kehidupan semakin hari semakin terpuruk, tapi orang bisa semangat melayani Tuhan, memuji Tuhan. Apa yang membuat itu, saudara? Dari mana kekuatan itu? Itu hanya dari Roh Kudus. Roh Kudus seperti api, seperti angin, yang membangkitkan semangat, yang membuat kita menjadi kuat, yang memampukan kita menghadapi setiap tantangan. Saya percaya seluruh orang percaya di dunia ini, semua saudara boleh ada hari ini, bisa mampu melayani beribadah oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus. Haleluya. Oleh kekuatan daripada Roh Kuduslah yang memampukan kita, saudara yang kekasih. Kalau tanpa Roh Kudus kita mungkin malas berdoa, malas beribadah, boro-boro membeli data untuk ibadah live streaming, beli beras saja sulit, boro-boro membeli data untuk internet. Kan bisa saja orang mengatakan demikian, saudara, dalam situasi yang demikian. Tetapi saya percaya bagi anak Tuhan, kalau ibu-ibu di rumah, ya, lebih bagus persiapkan, sisihkan waktu untuk membeli data, tapi khusus untuk ibadah live streaming. Jangan kau beli data, habis ke sana, habis ke sini, habisnya begitu ibadah live streaming, datanya habis. Seperti tetangga saya berkata, pendeta, kok Facebook saya dibuka, muter-muter terus katanya. Lalu saya bilang, ini datanya keluar. Oh iya, makanya iya. Tidak pernah dibuka. Kok saya tanya, ini pernah ibadah live streaming? Iya, orang tiap minggu saya buka, tapi HP saya muter terus, muter. Dia beli data hari Senin, live streaming hari Selasa, hari Senin anaknya sudah menghabiskan data. Ya jelas saja, saudara. Jadi setiap mau ibadah, Bapak Ibu Saudara punya aplikasi yang ada di rumah, persiapkan. Saya percaya lewat iman kita ada di sini, saudara ada di rumah, sama. Ini bisa sama karena di saudara ada Roh Kudus, di saya ada Roh Kudus. Nah, ini bekerja oleh karena kuasa iman, oleh karena Roh
Dia melihat keadaan kita, Dia melihat situasi kita, Dia melihat penyakit kita, Dia melihat ekonomi kita. Kalau saja saat ini saudara kau fokus memandang kepada Dia di surga, mungkin saja Dia berkata, waktu Dia ada di dalam dunia ini Dia berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika hari ini kau berseru memanggil kepada Yesus, Dia akan mendengarkan setiap seruan saudara, dan Dia akan berkata, apa yang aku perbuat bagimu, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu. Seperti kepada orang buta. Orang buta itu berkata, guru, aku ingin melihat. Dan Yesus bisa berkata dari surga sekarang kepada kita, ketika masalahmu semakin sulit, persoalanmu semakin sulit, dan kau berseru kepada Dia, dan Dia akan berkata, aku mampu menyelesaikan masalahmu, aku mampu menyembuhkan penyakitmu. Dia maha kuasa. Saudara yang terkasih, hubungan kita dengan Yesus hari ini hanya sejauh doa. Ketika kita berbicara, memanggil berseru nama Dia, Dia ada hadir. Sebab Dia adalah omnipresent dan omnipotent. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir di segala tempat. Dia bisa hadir hari ini. Dia bisa hadir di rumahmu sekarang. Karena Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus sudah ada di dalam dunia ini. Roh Kudus sudah ada di dalam gereja. Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan lihat di sana saudara yang terkasih, bahwa Yohanes pasal yang ke-14 di sana dikatakan ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Coba ayo kita lihat Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Bapa Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, Bapa, berikanlah Roh-Mu, turunlah Roh-Mu, curahkanlah Roh-Mu. Karena zaman dalam Alkitab ada 3 zaman Bapa, zaman Anak, dan Roh Kudus. Sekarang ini zaman Roh Kudus atau zaman kemurahan. Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus sudah ada di dalam dunia. Roh Kudus bahkan sudah ada di dalam hidup saudara, memberikan penolong. Dan yang pertama dikatakan, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai. Nah, ketika saudara membuka hati, kau berikan Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara, Dia akan tinggal. Dan Dia akan menyertai. Ketika Dia akan tinggal di dalam hati saudara, saudara berikan satu tempat bagi Dia di dalam hati. Ketika ada tempat, seperti ada ruangan yang kau persiapkan bagi Dia untuk tempat Dia tinggal, maka Dia akan tinggal. Tapi kalau kau tidak siapkan tempat itu, tempat Dia untuk tinggal, Dia juga tidak memaksa. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mendorong saudara, berikan tempat Roh Kudus itu di dalam hati saudara. Tempat tidak besar-besar, kecil saja, dan Dia akan nanti mengejar. Sebab Alkitab berkata, setiap perkara kecil maka dipercayakan perkara yang besar. Yang kecil saja, sedikit saja. Jika kau berikan hatimu sedikit saja kepada Dia, mungkin kau dikuasai oleh keinginanmu sekarang, kedagingan, tapi kau berikan saja. Oke Tuhan, saya akan berikan Roh Kudus, aku berikan tempat. Hanya mungkin dari 100% kau berikan hanya 10%, 20%. Maka Dia akan berusaha menguasai, Dia akan berusaha bekerja. Ketika Dia berbicara, Roh kita berbicara kepada jiwa kita. Jiwa, tunduklah kepada Roh. Tapi bisa saja jiwa berkata tidak. Tapi bisa juga jiwa berkata ya silakan. Tapi kalau kau biarkan Roh itu bekerja, menguasai hidupmu, menguasai seluruh perbuatanmu, pemikiranmu, tindakanmu, maka lama-lama kau akan
menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, atau dikatakan menjadi seperti Allah, ya. Menjadi manusia Allah, kata Rasul Paulus, the man of God, menjadi manusia Allah. Ketika saudara memberikan hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu akan menjadi anak-anak Allah. Jadi relakan saja hati saudara dipimpin oleh Roh Kudus itu. Nah, di dalam ayat yang ke-17, bahwa di sana dikatakan selanjutnya ada 3 hal. Yang pertama tadi, dia akan diam di dalam hidup kita, Roh Kudus itu. Dan yang kedua, sebab Ia tidak melihat dia, tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam, dan kamu dan akan diam dan di dalam kamu. Jadi tadinya dia menyertai, lalu setelah dia tinggal, lalu dia diam, lalu kita dipenuhi, lalu timbullah buah Roh itu, lalu adalah kasih, ada sukacita, ada kedamaian, ada kelembutan, ada penguasaan diri. Inilah buahnya. Nah, di dalam buah Roh inilah kita bisa hidup. Inilah ciri-ciri orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Buat apa dia setiap hari berbahasa roh tapi tidak ada buah? Setiap hari dia seperti orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tetapi tidak ada aplikasi daripada bukti daripada dia dipenuhi dengan Roh. Jadi harus ada buahnya. Harus ada hal yang nampak, yang dilihat oleh orang lain. Harus suami melihat ada buah Roh di dalam istri. Harus istri melihat ada buah Roh di dalam suami. Ada sukacita, ada kelemah lembutan. Ada buah Roh di dalam anak-anak remaja pemuda. Dalam situasi yang sulit ini, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus menyenangkan, menghibur kita. Bayangkan saudaraku yang kekasih, banyak orang yang berduka hari ini. Mereka sakit penyakit virus. Mereka tidak bisa melihat keluarga yang mereka cintai. Tapi karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, penghiburan di dalam kehidupan kita. Nah, saya sebagai gembala sidang di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan, dalam ibadah 10 malam ini kita akan fokus berdoa, meminta kepenuhan daripada Roh Kudus. Mungkin ini pengalaman baru bagi kita, ya mungkin juga pengalaman baru bagi gereja. Oh, sekarang saudara ada di rumah, berdoalah ketika dengarkan khotbah dari sini, dan nanti setelah diakhiri dengan doa pujian penyembahan, lalu saudara berdoa di rumah. Berdoalah sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kuasai dirimu, berdoa dengan baik, berdoa dengan tertib. Ya, lebih bagus ketika saudara dalam ibadah 10 malam ini, ketika jam-jam ibadah kita akan mulai, bahwa saudara lebih bagus pergi ke kamar, lalu taruh HP di situ, kalau ada laptop, kalau ada TV atau apa saja yang bisa dipergunakan, lalu saudara masuk di kamar sendiri saja kalau tidak ada yang lain. Lalu ikutilah ibadah ini, ikutilah, dengarkanlah khotbah dari sini, dan berdoalah di dalam rumah saudara. Mintalah Roh Kudus hadir, mintalah kepenuhan daripada Roh itu, mintalah pimpinan daripada Roh Kudus itu. Bahwa Roh Kudus sekarang sudah ada di atas kita, Roh Kudus sekarang sudah ada di dalam kita. Mintalah ini, berdoalah. Saya percaya semua umat Pentakosta tentu kita adalah memiliki pengalaman secara khusus spesial ketika kita di dalam ibadah 10 malam. Seperti hari ini biasanya gereja kita biasanya ibadah 10 malam luar biasa.
habis ibadah kita makan bersama, kita bersuka cita, dan kita pulang diberkati Tuhan. Tetapi saudara, jangan menjadi surut semangat saudara. Oleh karena keadaan ini, tetaplah di rumah saudara, kita akan tetap berdoa. Kami melayani di sini, dengarkan khotbah, dengarkan firman Tuhan. Lalu setelah kita mendengar firman Tuhan, berdoalah, menyerahkan hiduplah kepada Tuhan. Panggillah, undanglah Dia. Sebetulnya Roh Kudus itu saya percaya sudah ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Cuman hanya mengaktifkan kembali, diaktifkan kembali, dihidupkan kembali, dan dia akan keluar, dia akan timbul, dia akan mengurapi, dia akan hidup kembali. Saya tidak berkata dia mati selama, tetapi dia mungkin masih. Ya dia diam saja. Karena kenapa dia diam saja? Karena saudara yang membuat dia diam. Engkau tidak berikan waktu kesempatan kepada dia. Mungkin masalah kita sudah menganggap lebih berat. Mungkin keadaan kita mengatakan bahwa kita sudah semakin sulit, sehingga kita tidak dengarkan dia, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada dia. Tetapi lewat ibadah hari ini, ibadah kenaikan ini, saudara yang terkasih, saya mendorong seluruh jemaat Tuhan, khususnya Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cini-Cini. Kita akan ibadah 10 malam, mulai nanti sore kita akan mulai ibadah. Tetap yakin kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus naik ke surga, telah menyediakan tempat dan Dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepada. Karena tanpa Roh Kudus engkau tidak bisa akan masuk dalam keadaan surga. Tanpa Roh Kudus engkau akan tetap tinggal di dalam dunia ini. Kau akan tidak bisa terangkat. Karena Roh Kudus itu yang membawa, yang mengangkat kita. Sekali kita bertemu di udara bersama dengan Yesus dan nyongsong kedatangan kali yang kedua. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan demikian dalam firman Tuhan yang memberkati kita, dan kita akan berdoa, kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita undang kuasa Tuhan, Roh Kudus itu ada hadir di dalam setiap kehidupan kita. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga. Haleluya. Haleluya. Yesus
berdoa meriangkan setiap beban mereka ya Tuhan, sehingga setiap jemaat ya Tuhan menjadi jemaat yang bertumbuh kuat satu di dalam Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar ya hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan, mereka menjadi mengerti akan kebenaran panggilan-Mu di dalam hidup mereka. Oh Yesus, Engkau yang rela mati sudah menebus setiap dosa kami, setiap dosa pelanggaran umat-Mu ya Tuhan. Oh ajar kami, ajar mereka Tuhan untuk lebih lagi mendekatkan diri, untuk lebih menyerahkan hidup mereka kepada-Mu. Sebab Tuhan, kami menyadari kami tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kami sendiri. Kami hanya berharap pertolongan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Oh Tuhan, mungkin ada umat-Mu yang masih mengalami sakit Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam ibadah ini, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan tolong mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Roh-Mu tetap tinggal di dalam hidup kami. Dalam ibadah perayaan 10 malam ini Tuhan, aku berdoa setiap jemaat yang di rumah Tuhan, mereka boleh setia mengikuti ibadah 10 malam ini yang kami akan mulai nanti malam Tuhan. Oh Engkau urapi setiap para pelayan-Mu yang membawa tim pemusik pemuji, yang hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan seluruh kami Tuhan, Engkau urapi kami dan berkati kami semuanya Tuhan. Engkau setiap jaringan yang kami pakai juga Tuhan, Engkau berkati sehingga kami tidak mengalami kendala di dalamnya Tuhan. Dan aku berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan COVID-19 ini cepat berakhir Tuhan. Engkau berkati, Engkau nyatakan kuasa mujizat bagi dunia ini ya Tuhan, lewat orang-orang yang percaya kepada-Mu. Engkau berikan mereka hikmat surgawi, kepintaran Tuhan, untuk mungkin menemukan obat virus ini Tuhan. Lewat orang-orang yang Engkau sudah percaya, Engkau berikan hikmat kekuatan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan, Engkau memberkati, memberikan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah, kami akan menyelesaikan ibadah ini. Dengan nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Bagi-Mu segala pujian hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tutup kebaktian ini dengan doa Tuhan kita ya Bapa. Ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, boleh terlepaskanlah kami dari kerajaan, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Dan